Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seputaran tanaman organik ya. Di tengah-tengah sulitnya ekonomi, semoga ini akan dapat menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman. Jadi bercocok tanam jenis sayur mayur apapun, termasuk difokuskan untuk daun ataupun untuk pembuahan ya. Jadi walaupun tanpa menggunakan pupuk-pupuk instan, obat-obatan instan ini ternyata dapat tumbuh dengan sangat subur, bahkan akan lebih berkualitas ya teman-teman ya, karena tanpa menggunakan bahan-bahan yang di luar dari yang dibutuhkan. Nah, jadi teman-teman gini, sebelum kita menanam, langkah awal teman-teman harus mengetahui dengan keinginan yang disampaikan oleh bumi. Jadi bumi memiliki pesan melalui gulma yang dia tumbuhkan. Jadi kalau ketika kita habis mencangkul atau kita habis menggarap ladang, kita biarkan dulu lerai. Jadi ini adalah hanya kalimat sederhana. Sebetulnya kita untuk mencapai hasil panen yang lebih baik, ya kita jangan buru-buru menanami, karena nanti kita menanamnya untuk supaya hasil panennya ini bisa lebih baik, lebih sempurna, kita harus melihat jenis gulma yang ditumbuhkan. Kalau gulmanya ini jenisnya adalah jenis gulma yang seperti ciplukan liar ya, kemudian daun meniran yang berfokus terhadap pembuahan, maka untuk memperbaiki struktur dirinya yang kurang stabil tanah ini, keinginannya itu tersampaikan melalui itu gulma yang dia tumbuhkan. Maka kita cocoknya ya bercocok tanam jenis sayur mayur yang berbuah ataupun kita tanami buah-buahan. Tapi buat tanah yang memunculkan rumput teki ini jenisnya ada kentangnya ya, kayak ada umbinya gitu. Nah, kalau banyak sekali rumput teki ini biasanya tekstur keadaan tanahnya itu sudah mengeras teman-teman. Ini fake ya, biasanya terjadi di halaman-halaman rumah ya, atau di samping rumah, karena keadaannya yang memadat dan mudah untuk mengering. Nah, struktur tanah yang seperti itu cocok sekali ditanami jenis tanaman yang memiliki rimpang ataupun tanaman berumbi teman-teman. Nah, ketika kita menuruti keinginan dari pesan yang disampaikan melalui gulmanya, maka struktur tanah ini akan dapat diperbaiki dengan tanaman yang kita tanam karena sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Yang berikutnya mengetahui jadi pupuk kompos ya teman-teman ya. Pupuk kompos bertujuan adalah untuk memperbaiki struktur keadaan tanah, untuk membantu ya tingkat kegemburan maupun tingkat kelembabannya agar produktif, agar tetap selalu terjaga, tidak mudah mengering dan memadat. Nah, maka takaran dari pupuk kompos ini tidak boleh melebihi dari takaran jumlah tanahnya. Jadi umpama dengan media terbatas, kalian dapat menggunakan media tanahnya 70%, pupuk komposnya 30%, atau 60% dari jumlah tanah, kemudian 40% dari jumlah pupuk kompos. Yang berikutnya wajib tahu apa alasannya ketika kita membuat media tanam baru ya, baru saya bilang ya, baru kita mencampurkan pupuk kompos, ketika kita tanami tidak langsung bisa subur. Nah, jadi begini teman-teman, tanaman saya bilang konsepnya ini tanpa pupuk instan loh ya, tidak akan bisa hidup tanpa adanya binatang. Nah, karena ada perubahan bentuk pada media tanam sehingga binatang-binatang atau yang disebut dengan mikroorganisme ini tadi mengalami stres berlebih, sehingga masih belum produktivitas, belum lalu lalang, belum mengerat, belum mengurai. Maka dari itu ketika kita baru membuat pupuk kompos, sebaiknya lakukan penyiraman. Karena yang butuh cairan itu bukan hanya tumbuhan, bukan hanya manusia, binatang pun membutuhkan cairan di dalam sana. Nah, jadi ini untuk memperbarui struktur tanah supaya nanti gembur ya ketika kita sirami, sehingga bakteri pengurai ini gampang sekali untuk produktivitas dan dia akan segera menyesuaikan dirinya dengan keadaannya yang baru, sehingga nanti akan tercipta unsur hara. Nah, ini contohnya. Jadi kemarin sore sudah saya tanami ya, karena ini sudah melalui proses saya dan ini sudah gulma-gulmanya sudah bermunculan, bahkan ini sudah saya cangkul ulang teman-teman ya. Langsung saya tanami, tumbuh subur, dia tanpa ada kelayuan sama sekali. Karena memang media tanamnya ini udah siap dan dalam penelitian saya memang mikroorganisme ataupun bakteri baik ini sudah mulai berkembang di dalamnya, sehingga sudah siap untuk menapaki
pertumbuhan dari tanaman yang akan kita tanam. Yang berikutnya adalah memahami penyebab utama hama penyerang datang secara membabi buta dan jumlahnya berlebihan. Nah, sebetulnya karena kalau penanganan gulma di awal ini sudah salah, kita menggunakan obat yang membahayakan bagi keselamatan bakteri ataupun binatang yang ada di dalam tanah, mengakibatkan mereka pada mati, teman-teman. Jadi kalau sudah demikian, mau tidak mau tanah teksturnya akan mengering ya, lebih dari ini ya teman-teman ya. Sehingga nanti semut-semut itu akan merasa nyaman, terlebih karena tidak ada satu binatang pun yang ditakuti di dalam tanah, sehingga semut ini dengan nyamannya atau kutu kebul dengan nyamannya dia menghinggapi tanaman kita, atau mungkin semut merambati tanaman kita karena merasa nyawanya tidak terancam oleh serangan binatang yang lain. Maka tidak dapat dipungkiri jika penanganan awal sudah demikian, pasti nanti hamanya akan banyak sekali ya. Ini sudah saya pastikan, ini sudah hukum alam teman-teman ya. Tapi kalau kita mampu mengendalikan gulmanya, gulma yang ditumbuhkan tadi dijadikan sebagai pupuk kompos atau dijadikan sebagai pupuk organik, kemudian kita harus kembalikan lagi ke media tanam, karena ini sesuatu yang dimunculkan oleh tanah. Jadi kalau bisa kita jangan memisahkan dari tanah. Nah, kunci keberhasilan untuk menyelaraskan atau mengendalikan hama itu adalah zat yang terkandung pada gulma-gulma yang ditumbuhkan. Ternyata berfungsi. Yang pertama dapat menutrisi bagi tanaman yang kita tanam, yang berikutnya dapat menjadi perlindungan bagi tanaman sehingga tidak rentan terhadap serangan hama penyakit yang terlalu berlebih. Karena di dalam gulma-gulma terdapat zat-zat penting yang dibutuhkan untuk perlindungan bagi tanaman. Tuh kan, sekarang jadi tahu teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, kalau di awal juga triknya sudah salah, kita untuk mengendalikan gulma ini kita lakukan penyemprotan. Jadi untuk menumbuhkan tanaman ini kita harus juga berlangganan dengan pupuk instan. Jadi kinerja pupuk instan ini dapat menggantikan peranan bakteri baik. Dia dapat membuat unsur hara yang sifatnya hanya sementara. Jadi sekali pupuk saja masih belum bisa subur, harus melakukan pemupukan berulang-ulang, bahkan seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali ya teman-teman ya, separah-parahnya 1 bulan sekali. Nah kalau kayak gitu sudah kayak semacam sistematik mata rantai ya. Terus yang mau kaya petaninya atau penjual pupuknya, nah ini yang merepotkan. Nah teman-teman, ada juga yang menanam di hamparan ya, seperti ini di alam terbuka. Kalau menggunakan sistem organik kenapa tidak subur seperti zaman dahulu? Karena jawabannya di luaran sudah banyak terkontaminasi oleh benda-benda seperti itu. Akhirnya sifat ketergantungan yang terus-menerus dan menerus ini akan tetap selalu dilakukan tanpa adanya sebuah kesadaran dari masing-masing diri. Nah maka dari itu saya memisahkan media tanam saya dari luaran sana, karena saya ingin menggunakan cara organik dan saya tidak ingin media tanam saya ini terkontaminasi oleh benda-benda seperti itu. Baiklah, saya rasa sampai di sini ya teman-teman, semoga akan menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman. Jadi kunci keberhasilan itu adalah mengetahui pesan yang disampaikan oleh tanah. Yang kedua adalah menjadikan pupuk gulma ini sebagai pupuk utamanya. Nah ini akan dapat mengendalikan semuanya dengan proses alamiahnya. Nah baiklah, kita jumpa pada tutorial yang bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman, semoga akan semakin sukses dan sehat selalu.